ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu.
Shalom teman-teman Impact Youth, apa kabarnya? Berharap teman-teman dalam kabar yang luar biasa dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Dan sebulan ini seperti teman-teman tahu bahwa pembahasan tentang family yang ada dan berharap teman-teman diberkati. Dan hari ini aku akan sharing dengan tema anak siapa? Sebuah pertanyaan. Anak siapa? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, nggak dibatasi oleh apapun juga. Kami yang mendengarkannya, menyaksikannya dalam rumah, dalam kamar kami, dalam perjalanan kami pulang, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Singkapkan yang terselubung, biarlah hikmat-Mu menyertai kami mengerti apa yang Tuhan sedang maksudkan dalam hidup kami hari ini. Berkati hamba, biarlah setiap perkataan yang keluar jadi kata-kata yang sederhana, jadi perwakilan Tuhan sendiri untuk berkata-kata bagi setiap teman-teman Impact Youth yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan, amin. Oke teman-teman, sekali lagi bahwa tema hari ini mengangkat tema anak siapa? Anak siapa? Nah, sebelum lanjut ke sana, sebelum kita bahas lebih dalam, teman-teman, apa sih yang muncul di benak kalian? Apa yang muncul di benak kalian begitu mendengar kata keluarga? Kalau teman-teman menyaksikan ini, boleh sambil di chat ya, di live chatnya yang ada. Teman-teman apa nih yang dari pikiran kalian begitu dengar kata keluarga? Apa yang keluar? Tempat pulang kak? Tempat berteduh kak? Tempat di mana semuanya ada kak? Tempat rasa kasih sayang kak? Tempat dibentuk kak? Banyak hal mungkin yang dalam benak kalian muncul begitu mendengar kata keluarga. Dan Kak Felix bisa pastikan bahwa banyak yang akan berkata-kata tentang hal yang positif begitu mendengar kata keluarga. Walaupun tak jarang juga bahwa ada yang jawab juga, tempat di mana aku tidak bisa jadi apa adanya kak. Tempat aku pakai topeng. Tempat aku nggak dapat kasih sayang. Tempat aku nggak punya siapa-siapa. Mungkin ada beberapa yang teman-teman sedang menyaksikannya. Begitu mendengar kata keluarga, apa itu keluarga? Aku nggak pernah ngerasain sebuah keluarga. Oke, dan teman-teman, Kak Felix mau bagikan ini, keluarga di mata Tuhan. Ada beberapa poin yang Kak Felix mau bagiin, berbicara tentang keluarga. Yang pertama, keluarga adalah inisiatif Tuhan sendiri. Berbicara inisiatif itu apa? Tuhan yang idein, Tuhan yang bentuk. Ayatnya di Kejadian 1 ayat 27-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ingat ya, laki-laki dan perempuan, nggak ada yang lain. Laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya tertulis bahwa berbicara tentang suami dan istri. Ketika Tuhan akhirnya menjadikan Adam dan Hawa ada di dalam Taman Eden. Di sini jelas tertulis teman-teman bahwa keluarga itu adalah idenya Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Idenya Tuhan sendiri. Dan Tuhan yang membentuk. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Udah Tuhan yang kasih idenya, Tuhan yang membentuknya, dan Tuhan pula yang memberkatinya. Di ayat ini jelas ya tertulis, Tuhan yang idein, Tuhan yang bentuk, Tuhan yang memberkati. Tiga hal ini jelas menggambarkan bahwa keluarga itu inisiatifnya Tuhan. Di Matius 19 ayat 5-6, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh ceraikan manusia. Jelas firman Tuhan menuliskan, laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Dan terus lagi apa yang dipersatukan Allah tidak boleh ceraikan manusia. Di sini jelas bahwa Tuhan yang bikin. Karena Tuhan yang bikin nggak bisa diceraikan manusia. Makanya pertanyaannya gini, kenapa nggak bisa diceraikan manusia? Kenapa tidak boleh diceraikan manusia di Matius 19 ayat 6 tadi? Jelas karena yang bikin bukan manusia. Karena berbicara tentang keluarga, hubungan suami dan istri, yang bikin adalah Tuhan. Ide dan bentuknya adalah Tuhan. Tuhan sendiri yang membuatnya. Jadi pertama teman-teman, berbicara tentang keluarga, apa sih itu keluarga? Keluarga adalah inisiatifnya Tuhan sendiri. Tuhan yang kasih ide dan Tuhan yang membentuknya. Berbicara lanjut, ketika keluarga di mata Tuhan,
Di hukum Taurat pertama sampai keempat itu berbicara tentang Tuhan. Teman-teman boleh bisa baca di Keluaran 20. Di situ jelas tertulis bahwa ayat 1, maksud saya hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat, di situ berbicara tentang Tuhan. Semuanya tentang Tuhan. Begitu yang kelima, langsung tentang orang tua di Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di sini jelas tertulis hormatilah ayah dan ibumu. Kenapa? Kenapa? 1, 2, 3, 4 hukum Taurat tadi berbicara tentang Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Begitu yang kelima, langsung orang tua. Langsung orang tua, baru yang lain, yang 5 lainnya baru jangan membunuh, jangan berzina, mengucapkan saksi dusta dan lain-lain. Tapi berbicara ini kenapa orang tua nyelip di sini? Karena begitu kita menghormati ayah dan ibumu, ya, waktu kita menghormati orang tua kita sedang menghormati Tuhan. Karena mereka adalah wakil Tuhan yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan kita ada di tangan mereka. Jadi berbicara tentang keluarga adalah hal yang penting. Kenapa hal yang penting di mata Tuhan? Karena terlihat dari Tuhan menaruhnya jadi yang pertama ketika berbicara tentang manusia, hubungan dengan sesamanya. Hubungan dengan sesamanya. Lalu yang ketiga, berbicara tentang apa itu keluarga dan keluarga di mata Tuhan. Yang pertama berbicara tentang mujizat pertama yang teman-teman pasti tahu. Hal itu dibuat Yesus di Kana, Yohanes 2:11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Di sini tertulis bahwa mujizat pertama yang Tuhan kerjakan adalah di pernikahan, di perkawinan kan, dan teman-teman pasti tahu ceritanya. Bahkan ada beberapa waktu lalu Kak Christopher sempat menyinggung ini. Jadi mujizat yang pertama, mengapa? Karena Tuhan menganggap keluarga itu penting. Kalau yang pertama pasti kan yang penting, yang paling penting yang pertama. Jadi Tuhan menaruhnya jadi hal yang penting. Mujizat pertama yang dikerjakan ketika mengubah air menjadi anggur. Karena di zaman itu berbicara tentang kehabisan anggur adalah berbicara tentang malunya, gagalnya sebuah pernikahan, pesta pernikahan. Karena biasanya orang menyediakan anggur yang baik, yang manis, yang paling bagus di depan, setelah itu kasih yang jelek-jelek. Nah ini sampai kepala pernikahannya gitu ya, bisa dibilang kayak WO-nya gitu ya, bilang belum pernah ada kayak gini nih, makin ke belakang kok malah makin bagus. Makin ke belakang makin bagus. Begitu Tuhan mengubah air jadi anggur, yang terbaik kok ada di belakang. Biasanya orang kebanyakan taruh anggur yang terbaik di depan, baru udah setengah-setengah mabok, baru kasih yang belakang, yang kurang baiknya. Tapi ini malah kok belakang malah tambah bagus. Belum pernah ketemu. Dan ini mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan dalam perkawinan, pernikahan. Berbicara tentang keluarga itu penting. Tapi sebentar dulu, Kak Felix tidak berhenti di situ, tapi kita tarik mundur lagi. Buat Kak Felix pribadi, buat aku pribadi, mujizat pertama yang ada di dunia ini bukan berbicara tentang hal ini. Buat aku pribadi, dan aku mau bagiin sama teman-teman semua, mujizat pertama yang dikerjakan oleh Yesus itu sendiri adalah ketika ia harus lahir dari rahim seorang ibu. Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Maria bertunangan dengan Yusuf, mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka suami istri. Kenapa Tuhan harus hadir sebagai seorang manusia? Dia bisa hadir dalam rupa apa saja. Dia bisa hadir bagaimana saja dengan kekuatan kuasanya. Bisa hadir sebagaimana dia mau, bisa saja. Tetapi kenapa dia memilih untuk menjadi manusia? Yang bagi Kak Felix pribadi, ini alasan yang penting, salah satu di antaranya adalah Tuhan menganggap bahwa keluarga itu penting, sehingga ia harus lahir dari sebuah keluarga. Sekali lagi, keluarga itu penting sehingga Tuhan Yesus lahir dari sebuah keluarga. Yesus yang adalah Tuhan harus lahir keluar dari rahim seorang ibu yang bernama Maria. Menandakan bahwa keluarga penting di mata Tuhan. Aplikasi yang terakhir, ketika Yesus akhirnya mengajarkan doa, di mana doa itu yang mungkin teman-teman semua terus setiap hari doakan sekarang-sekarang ini. Di Matius 6 ayat 9, doa Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus mengajarkan
Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ada kata apa? Bapa. Berbicara Bapa berarti apa? Hubungan. Hubungan keluarga. Hubungan keluarga. Sehingga menggambarkan bahwa Tuhan Yesus sendiri membawa kita untuk memanggil Allah Bapa. Memanggil Bapa. Karena ada hubungan di sana, berbicara tentang keluarga lagi. Sehingga tadi Kak Felix bagiin sama teman-teman semua betapa pentingnya keluarga di mata Tuhan. Kita lanjut ke step berikutnya. Ternyata yang tahu penting keluarga ini bukan hanya Tuhan. Tahu betapa pentingnya keluarga bukan hanya Tuhan, yaitu si jahat. Si jahat. Sehingga ia memainkan peranannya dalam merusak. Ada dua hal yang iblis kerjakan, teman-teman. Ada dua hal yang iblis kerjakan dalam memainkan perannya untuk sesuatu yang penting ini dibuat rusak sama dia. Di Kejadian 3 ayat 6 tertulis, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Oke, pelan-pelan ya. Teman-teman ini tahu pasti kisah ini, kisah yang dimana manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ini jadi permainan iblis. Jadi permainan iblis. Dia merusak fungsi. Sekali lagi teman-teman. Dia merusak fungsi. Maksudnya apa Kak Felix? Oke, pelan-pelan ya. Kalau berbicara tentang bahwa dalam Taman Eden yang dipercayakan pertama siapa teman-teman? Adam atau Hawa? Jelas Adam. Karena Adam yang dipercayakan Tuhan. Adam yang dipercayakan Tuhan. Dalam artian, kepalanya adalah Adam yang dipercayakan sama Tuhan. Oke? Sehingga dalam mengambil keputusan, di mana-mana harus kepalanya yang mengambil keputusan, harus tahu. Oke? Dan ini ceritanya adalah si jahat ini mengambil rupa si ular ini untuk menggoda si Hawa. Dan respon Hawa, ini dia. Pohon itu menarik hati karena memberi pengertian dan ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Ingat ya. Wah, menarik nih. Diambil lalu dimakannya. Padahal dia bukan seorang kepalanya. Kami kasih contoh. Beberapa waktu lalu, Pastor Reni sehabis 60 Minute Worship ngajak istrinya Kak Felix itu Kak Tasya. Tas, ayo makan sama kakak, sama beberapa teman-teman pengerja lainnya. Terus Kak Tasya bilang gini, enggak Kak, nanti tunggu Felix saja karena Kak Felix masih ngerjain sesuatu di komputer, di kantor. Kak, nunggu Kak Felix saja. Enggak. Ikut aja, nanti kakak yang bilang sama Kak Felix. Nanti kakak yang bilang sama Felix gitu, bilangnya ya. Pastor Reni bilang gitu. Terus Kak Tasya bilang, enggak Kak, nanti aja aku tunggu Felix saja. Nggak apa-apa kakak duluan, nanti aku nyusul. Oke, singkat cerita, Kak Tasya ke ruangan Kak Felix masih sambil sibuk karena pakai headphone kan. Dia nggak berani ganggu Kak Felix. Selesai Kak Felix mengerjakan tugas, Kak Tasya langsung bilang diajak sama Pastor Henny pergi makan. Tadi udah diajak, aku suruh ikut, tapi aku nggak mau karena aku mesti tanya kamu dulu. Nah itu yang benar. Bukan artinya nggak boleh pergi sembarangan, tapi maksudnya gini, dia harus tahu, Kak Tasya tahu persis posisinya. Oh dia tanya Kak Felix dulu, begitu Kak Felix oke baru kita pergi. Tapi kalau Kak Felix yang nggak oke, kita nggak pergi, karena sama-sama menjalankannya. Dan dia tahu menempatkannya Kak Felix sebagai kepalanya, keluarga yang ada. Beda cerita kalau tahu Kak Tasya pergi, tahu Kak Felix begitu selesai kerja karena capek gitu ya. Aku nggak mau pergi ya. Apa yang Kak Tasya kerjakan? Dia pasti ngerasa bersalah karena dia pergi tanpa seizin Kak Felix. Dia pergi tanpa bertanya sama Kak Felix, dia main pergi aja. Bisa jadi Kak Felix saking capeknya, ya udah kamu nanti pulang sendiri aja ya, Kak Felix pulang sendiri. Bisa jadi malah jadi berantem karena saking capeknya. Kok main pergi-pergi aja sih nggak ngomong-ngomong? Malah bisa jadi berantem. Tapi Kak Tasya tahu tempatnya, dia tahu oh kepalanya bukan dia. Dia ngambil keputusan bergantung sama Kak Felix sebagai kepalanya. Semoga contoh ini menggambarkan teman-teman semua, si Hawa ini rusak. Dirusak sama iblis fungsinya. Mestinya dia tahu, dia harus membantu si Adam dan keputusan ada di Adam, tapi dia mengambilnya sendiri. Hawa fungsinya rusak. Dan selanjutnya, Adam. Lalu ia mengambil dari buahnya, makanya berikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi si Hawa
kasih ke Adam, Adam langsung makan, nggak pakai babi bu. Padahal Tuhan yang percayain semua boleh dimakan, yang kecuali itu jangan ya. Udah dikasih tahu. Dan Adam semestinya sebagai kepala bilang gini, kok kamu makan? Kok kamu makan? Kan ini nggak boleh sama Tuhan. Aku nggak mau makan. Sebagai kepala harus tahu. Mana yang aturan main harus diperlakukan harus tahu. Dan menegaskannya. Tapi di sini Adam pun dirusak fungsinya sebagai kepala. Dia main makan aja ngikutin. Dan ini permainan iblis teman-teman. Dia tahu betapa pentingnya keluarga dan dia merusak fungsi keluarga. Dimulai dari rusak siapa? Rusak fungsi kedua orang tua yaitu suami dan istri. Ketika suami tidak berfungsi sebagai suami, istri tidak berfungsi sebagai istri, mereka rusak. Dan akhirnya sebagai orang tua pun mereka rusak. Mungkin teman-teman yang sedang menyaksikannya, ada yang mengalami ketika sosok seorang ayah, seorang bapak dirusak sama iblis. Mungkin kalau teman-teman beberapa waktu lalu ada yang menyaksikan begitu Kak Felix sharing tentang hati bapak, tentang pulang ke rumah. Itu cara main iblis untuk merusak fungsinya. Bapaknya ada di rumah tapi nggak berfungsi. Sama halnya kayak teman-teman lagi pulang ke kamar, AC-nya ada di atas, tapi dinyalain nggak bisa-bisa. Apa yang teman-teman rasain? Panas. Kenapa? Nggak berfungsi. Percuma AC-nya ada kalau tidak nyala. Percuma AC-nya ada kalau nggak nyala. Nah ini dia iblis. Merusak fungsinya. Orangnya ada, bapaknya ada di rumah. Aku punya bapak, aku punya ibu. Tapi fungsinya tidak jalan. Bapak yang semestinya menjaga, melindungi, mengayomi malah ngerusak, cuek, bodoh amat, malah santai-santai, mungkin malah mabok-mabokan. Yang semestinya menjaga malah menyakiti. Yang semestinya melindungi malah ngerusak. Yang semestinya mengarahkan malah melepaskan bodoh amat, terserah. Fungsinya rusak, dirusak sama iblis. Ibu yang semestinya merawat malah keseringan main handphone. Arisan. Jarang ada di rumah. Dalam artian apa? Ini yang dirusak sama iblis. Merusak fungsi papa mamahmu. Nah, Kak Felix sharing ini semoga teman-teman tidak terjebak bahwa ini bagian permainan si jahat untuk merusak fungsinya. Dan yang kedua, merusak hati. Maksudnya apa? Kejadian 4 ayat 5-7. Tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Singkat cerita, di kejadian 4 ini, Kain dan Habel seperti yang teman-teman tahu. Kain, kakaknya, bunuh adiknya Habel karena persembahan tidak diterima. Ada iri hati di sana. Iri hati. Di sini jelas tertulis bahwa mengapa hatimu panas? Mengapa hatimu panas? Kalau Kak Felix dengan konteks yang ada, mengapa hatimu rusak? Ketika ayah dan ibu dirusak fungsinya, menghasilkan anak-anak yang dirusak hatinya. Orang tua yang gak berfungsi, coba bayangin teman-teman. Orang tua yang tidak berfungsi, Adam dan Hawa, menghasilkan generasi pembunuh. Melahirkan anak-anak yang membunuh karena hatinya dirusak. Inilah permainan iblis yang semoga Kak Felix berharap dari firman Tuhan ini teman-teman yang mendengarkan bukan sebuah kebetulan. Tahu ini mainan si iblis supaya kita gak terjebak di sana. Iblis merusak fungsi orang tua kita, sehingga iblis merusak hati kita. Yang akhirnya melahirkan apa? Generasi selanjutnya di bawah yang semakin rusak. Di atasnya rusak, fungsinya rusak, nggak berfungsi dengan baik. Hatinya rusak, berbicara tentang hati adalah sumbernya rusak. Rusak semua generasi berikutnya. Bukankah itu yang kita lihat hari-hari ini di sosial media, dimanapun teman-teman punya teman lingkungan. Bukankah kita lihat bahwa generasi yang rusak sekarang? Ketika apa? Ketika rusak fungsi orang tua dan hati kita sebagai anak-anak dirusak. Lalu pertanyaan selanjutnya, kita harus gimana, Kak? Ini yang Kak Felix bagiin. Karena semua permasalahan ini berbicara tentang isu identitas yang ada. Yohanes 1 ayat 12-13 tertulis, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Semua orang yang menerima Kristus diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi jelas berbicara apa? Bahwa kita yang terima Yesus sebagai Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Kita dibuatnya menjadi anak-anak Allah. Dalam artian apa sih? Oke, kalian punya orang tua yang tidak berfungsi. Aku anak dari bapak yang tidak berfungsi. Aku anak dari ibu yang tidak berfungsi. Aku anak yang mungkin hari-hari ini dirusak hatinya sehingga aku bertumbuh dengan kegelapan hati, dengan kepahitan hati yang ada sampai hari ini. Tapi berdiri di titik ini, teman-teman, kamu bukan hanya sekedar anak bapak ibumu saja. Tapi kamu anak Allah waktu kamu terima Yesus Kristus adalah Tuhan. Sehingga tadi Kak Felix kasih judul, anak siapa? Jika pertanyaan ini ada di hidupmu hari ini, kamu anak siapa? Iya, aku anak orang tuaku yang rusak. Iya, aku anak orang tuaku yang gak berfungsi. Tapi ketika aku terima Yesus Kristus adalah Tuhan, aku adalah anak-anak Allah. Aku adalah anak-anak Allah. Berbicara tentang aku adalah anak-anak Allah sehingga diberinya kuasa. Orang yang menerimanya diberinya kuasa. Ada kuasa dalam tangan anak-anaknya. Ya kan? Kalau ngomongin bapak akan kasih kuasa lanjut ke anaknya. Ada kuasa di dalam tangan kita, anak-anaknya. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk apa? Yang pertama tertulis di Efesus 6 ayat 23 tadi, hormati ayah dan ibumu. Kak, gak sanggup, gak mampu ngeliat orang tua yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi ketika kamu berdiri sebagai anak orang tua yang brengsek, anak orang tua yang gak berfungsi, kamu ngerasa gak mampu, pasti. Tapi ketika kamu berdiri di aku anak Allah, sehingga ada kuasa dalam hidupku yang memampukan aku untuk menghormatinya sebagai orang tuaku. Ada kemampuan Tuhan di tanganmu untuk kau bisa menghormati orang tuamu. Yang kedua berbicara, kuasa itu ada. Kuasa itu ada. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Teman-teman tahu ayat ini? Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dan tempat paling sering dipakai Tuhan untuk menajamkan kita adalah keluarga. Jadi hari ini teman, dimanapun yang kalian berada, keluarga seperti apa, kalian sadar aku anak Allah, anak-anak Allah. Ada kuasa dalam kehidupanku. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk melatih ketajamanku. Dalam keluarga yang Tuhan percayakan hari ini, dengan papa mama yang kaya begini, Tuhan lagi melatih ketajamanku. Tuhan sedang melatih ketajamanku. Sehingga yang terakhir, kuasa itu untuk apa? Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berbicara tentang apa? 2-3 orang berkumpul. Keluarga. Ayah, ibu, dan anak. Ada Tuhan di sana. Ketika kamu berdiri sebagai anak-anak Allah, ada kemampuan daripada Tuhan untuk menghadirkan Tuhan di keluargamu. Siapalah kita bisa menghadirkan Tuhan? Kafel kasih tanda kutip menghadirkan. Tapi berbicara tentang anak, anaklah yang mampu menghadirkan bapaknya. Kak Felix tutup sama kesaksian ini. Z, anaknya Kak Felix beberapa waktu lalu, harus orang tuanya datang gitu ya ke sekolahnya. Dia akhirnya bilang, Papa harus datang gini. Nggak pakai babi bu, Kak Felix atur untuk aku datang ke sekolahnya sebagai orang tuanya Z. Beda cerita kalau anak tetangganya Kak Felix. Pak Felix, tolong dong datang ke sekolah anak saya. Ngapain? Anak gue bukan. Ngapain gue datang ke sekolahnya? Kak Felix cerita ini kenapa teman-teman? Bahwa ketika ada seorang anak, ada kuasa dalam tangan anak untuk menghadirkan bapaknya. Ada kuasa dalam kehidupan kita, berbicara tentang ayat yang Kak Felix pakai tadi, menghadirkan Tuhan bagi keluarga kita. Sehingga teman-teman hari ini Kak Felix berharap, berdoa bahwa kalian berdiri di titik ini. Aku anak siapa? Ya, aku anak orang tuaku. Dengan adanya mereka. Tapi aku anak-anak Allah ketika aku percaya sama Yesus Kristus Tuhan. Aku anak-anak Allah yang ada kuasa dalam hidupku untuk aku bisa menghormati mereka. Untuk aku bisa menghormati mereka. Untuk aku melihat bahwa kehadiran mereka mempertajam diriku. Untuk jadi seperti yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, kemampuan itu, kuasa itu yang memampukan aku bisa menghadirkan Tuhan bagi keluargaku.
Mungkin aku nggak bisa ngelihat Tuhan di papaku. Aku nggak bisa ngelihat Tuhan di mamaku. Tapi aku harus memperlihatkan Tuhan dari hidupku bagi mereka. Dan ini harus stop di saya. Harus stop di saya. Keberantakan keluarga ini harus stop di saya. Fungsi yang rusak, hati yang rusak, stop di saya. Saya hadirkan Tuhan. Karena Tuhan yang jadi penyelamat dalam kehidupan saya, Tuhan pula lah yang menyelamatkan keluarga saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Materaikan ini bagi setiap teman-teman Impact Youth yang ada jadi kekuatan bagi mereka. Untuk mereka terus melangkah bersama dengan Tuhan. Aku berdoa dalam situasi keluarga apapun mereka hari ini Tuhan. Ada kekuatan daripada Tuhan, ada kuasa daripada Tuhan. Mereka berdiri sebagai anak-anak Allah. Mereka mampu mengampuni, mereka mampu menghormati, bahkan mereka mampu menghadirkan Tuhan dalam keluarga mereka. Supaya Engkau yang dipersenangkan dalam hidup mereka, Engkau yang dimunculkan dalam keluarga ini. Sehingga pada waktunya, kuasa Tuhan nyata bagi keluarga demi keluarga yang ada. Mereka bisa menikmati kasih Tuhan yang jadi sumber bagi keluarga mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Impact Youth hari ini. Berharap teman-teman semua diberkati dari awal sampai akhirnya. Dan biarlah Tuhan juga memberkati kita semua dalam setiap firman Tuhan yang dibagikan selama sebulan ini. Dan minggu depan akan tema yang baru. Dan berharap teman-teman semua terus menyaksikan Impact Youth yang ada setiap hari Sabtu jam 5 sore. Waktu Indonesia Barat, channel YouTube Impact Community Indonesia. Dan teman-teman yang onsite bisa datang. Ada setiap hari Minggu jam 5 sore di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia. Lantai P3 jam 5 sore hari Minggu. Teman-teman please datang bersama-sama dengan kami. Khususnya di Jakarta sekitarnya kita beribadah bersama-sama. Dan teman-teman yang mau terlibat dalam komunitas sel, Komsel Impact Family, hubungi nomor-nomor berikut. Bisa scan QR Code yang ada via online, ada via onsite, teman-teman bisa bergabung bersama dengan kami. Dan juga bahwa Impact Youth ada pelayanan Impact Youth Goes to Campus. Kalau teman-teman punya persekutuan doa di kampus, di sekolah yang mau Impact Youth layani, jangan sungkan-sungkan hubungi admin yang ada, kami siap melayani teman-teman semua. Dan terakhir, bahwa kalian mau support pelayanan Tangan Pengharapan, beli baju keren-keren ini, banyak banget pilihannya, kalian tinggal beli. Kalian check out, kalian bayar, dan jadi berkat dari apa yang kalian beli. Karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Hadiri Healing Worship Night secara onsite setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia dan juga akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan,
dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Libur Lebaran, waktu yang sangat pas untuk pergi berlibur bersama keluarga. Mari liburan sambil berziarah ke Turki 7 gereja Wahyu dan Yunani. Dalam perjalanan ini kita akan mengunjungi Pulau Patmos, Kapadokia, Athena, Korintus, dan Santorini. Tentunya tidak ketinggalan kita juga akan melihat Tulip Festival yang sangat indah di Istanbul. Perjalanan ini akan diadakan tanggal 2 hingga 18 April 2024 dan didampingi oleh Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. Tempat sangat terbatas. Ayo daftar segera selama tempat masih tersedia. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar atau bisa mengunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.